Semesta tidak akan berdusta. Semesta akan bercerita kepada Tuhannya. Semesta akan menceritakan bahwa Jawa Tengah tidak akan goyah. Semesta akan menceritakan bahwa kader PDI Perjuangan Jawa Tengah tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak gentar mendukung Pak Ganjar, tidak takut mendukung Pak Mahfud. Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Menang. Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Jalan. Mas, terus kampung. Ganjar Mahfud menang gitu. 1 putaran. Wajib. Ganjar Mahfud menang 1 putaran dengan Mas Arteria. Ganjar Mahfud menang 1 putaran, wajib hukumnya. Bersama Gus Kampung. Bersama Gus Kampung kita menangkan Ganjar Mahfud. Merdeka. Ya, merdeka. Paten. Pak RK hari ini apa Pak? Pak RK itu adalah arsitek. Ya, ini ada berita terbaru bahwa Pak Jokowi mengajak Bapak Ridwan Kamil berkunjung ke IKN karena dengan alasan bahwa Pak Ridwan Kamil adalah seorang arsitek. Dan menurut saya kok, sorry, itu bukan alasannya ya. Ya kan, kenapa baru sekarang, nggak dari dulu misalnya seperti itu. Dan itu pun mungkin ini hanya perkiraan saya, bahwa itu nggak akan lepas dari statement Bapak Ridwan Kamil yang sebelumnya itu memang mendukung Ganjar Pranowo. Dia clear kan, boleh seorang pemuda itu memimpin, tapi ya jangan karena bapaknya. Tahulah siapa yang dimaksud sama Bapak Ridwan Kamil. Itu adalah Gibran sebenarnya ya. Seorang pemuda, masih muda, boleh jadi pemimpin, tapi pemimpin yang berkapasitas, berkualitas, yang punya kualifikasi memang pantas untuk memimpin suatu negara sebesar Indonesia. Dan saya kira itulah kewarasan Bapak Ridwan Kamil ya, bahwa meskipun dia partai Golkar dan partainya juga mengusung Prabowo sama Gibran, tapi hati nuraninya nggak bisa dibohongin beliau itu. Bahwa demi menyelamatkan bangsa dan negara ya harus ke Ganjar Pranowo itu dan Pak Mahfud MD istilahnya. Jadi saya harapkan Pak Ridwan Kamil sepulang dari KN nanti tetap tegak lurus untuk mendukung Ganjar Pranowo, meskipun mungkin selama di IKN sudah dikasih pesan sponsor, tapi tolonglah Pak Ridwan Kamil, dengan Anda menjadi pendukung Ganjar berarti kita semua sudah menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itu saja, saya punya keyakinan seperti itu. Serahkan bangsa ini ke pemimpinannya dengan orang yang track record-nya jelas. 10 tahun jadi gubernur, pernah jadi anggota DPR, lengkap, apalagi dengan Pak Mahfud MD. Semua orang tahu kapasitas beliau, bahwa itulah 2 pemimpin yang memang serius untuk memikirkan dan membangun bangsa ini. Tapi kalau yang lainnya itu hanya kasus kekuasaan saja. Cuma udah tahu bagaimana Gibran bisa jadi wapres, semua udah tahu ya. Makanya sekarang ada MK di situ lagi jalan. Oke, saya titip pesan kepada Ridwan Kamil, tolong tetap tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itu saja. Semangat, merdeka. Diajak ke sini. Pengen belajar aja Pak. Pengen belajar. Kok tahu tempat ini dari mana? Dari dosen. Dari dosen. Kok dosennya tahu? Karena bagus. Karena bagus tempatnya. Oh gitu ya. Apa yang bagus? Banyak dapat ilmu di sini. Apa? Ilmu yang udah didapat, contoh. Dari pembuahan. Terus kalau di sini apa? Sayur? iya, Buah? Buah. Di sini tuh bukan diajarin tentang budidaya aja Pak. Jadi di sini juga diajarin industri. Industrinya, termasuk pengolahannya. Iya. Keren. Apa lagi? Iya. Bikin madu apa? Madu kangkung sama dari madu daun anggur. Kangkung kok bisa jadi madu, gimana sih? Bisa Pak. Gimana caranya?
Pernah nyoba? Pernah. Pernah buat? Pernah. Jadi kangkungnya diapakan? Kangkungnya itu dicincang, Heeh. terus dikasih jahe, Kasih jahe, dikasih kunyit juga. kunyit. Iya. Ini luar biasa loh, tumbuh sini bisa nyambung. Dan di mana-mana tempat kami ada ikan. Tujuannya apa? Kita nggak kekurangan. Nah benar, itu betul-betul pangan itu. Nah, Pak Ganjar bisa melihat pakai sepatu aja pakai sini tempat pelatihan total gratis semua tempat pelatihan. Ini gambar. Ya, payung. Oh ini mangga. Ya. Saya kira durian tadi. Tahu nggak ini apa nih? Apa? Pisang apa jambu? Mangga mah di sini apa namanya? Mangga. Karena ada yang bilang buah ya. Iya. Buah ya, kalau mangga buah. Ya. Pernah makan mangga nggak? Pernah. Enak ya? Mau makan ini? Ya kayaknya nggak keras. Hah? Apanya? Oh biar nya nggak keras. Pinter. Biar nya nggak keras makan apa lagi? Mangga. Terus? Papaya. Pinter ya, apa lagi? Udah? Udah ya udah. Ini anak Sragen, PKL. Kata PKL nih. Wah, ini Sragen mana? Sragen, Karangmalang, Pak. Sragen Malang. Kamu Sragen juga? Cianjur, Pak. Oh, Cianjur Sragen ya. Cianjur. Dari mana? Cianjur, Pak. Oh, Cianjur Sragen juga. Sragen, Pak. Karangmalang. Oh, bareng? Iya. Tetanggaan? Iya. Oh, kamu kakak adik? Persis kakak adik. Oh, dari Sragentina ya? Sragen. Sragen. Pak Kumbu mana Pak Kumbu? Padang. Pak Kumbu mana Pak Kumbu? Ada dari Ini Pak Kumbu nih, mahasiswa Pak Kumbu. Ini. Oh, ya. Ini ahli pembuahan semua. Oh, gitu. Jadi- Kamu mahasiswa? 2006 ini ada lahan kurang lebih tadi berapa? 16 hektar ya? 16-an. Kurang lebih 16 hektar yang diberdayakan nggak ada satu jengkal tanah yang nganggur. Kemudian beliau dengan eksperimennya nggak ngerti ilmunya dari mana ini. Ilmu hantu ini. Kan hilirisasi ya. Hilirisasi, jadi punya ilmu banyak, semuanya organik. Dan yang menarik kemudian banyak orang belajar di sini. Tadi ada dari Politeknik Payakumbuh, Sragen. dari Sragen datang, tadi ada dari Cikalong, Jawa Timur, Dari mana? ada ternaknya komplit termasuk water management, pengelolaan airnya juga bagus sehingga manfaatnya cukup banyak karena ada pondoknya. Jadi ternyata yang kemarin kita ngobrol dengan para kiai di pondok pesantren agar ada perhatian sama pesantren, salah satunya sebenarnya keterampilan hidup, life skill. Nah ini ada dunianya pertanian, dunianya pangan, dan Pak Jimmy ini keren karena beliau selalu berpikir bagaimana kita tahan dari sisi pangan. Ada ikannya, ada ternaknya, ada sayurannya, yang Sampai pupuknya. Sampai pupuknya. Jadi end to end, end to end. Bahkan produk pertaniannya diolah, diciptakan madu Kangkung, madu apapun dari madu. Kan setiap daun pasti ada kadar kandungan. Oh. Nah di situ sifat gula kan mengikat. Lah gula kita pakai gula singkong. Lah gula singkongnya kita buat sendiri lagi. Gula singkongnya. Oke, saya nggak akan jelaskan lagi. Biar nanti ditanya langsung. Keren ya. Jadi artinya pengetahuan beliau cukup bagus dan banyak orang belajar di sini. Tinggal bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dinas pertanian, kementerian pertanian, karena banyak bibit-bibit yang muncul, yang bukan muncul apa dibikin gitu ya, dengan bibit baru. Nah, seringkali jadi masalah. Nah, ini mesti ada didampingi dari pemerintah agar berlanjut dan inovasinya berjalan terus. Butuh eksekusi aja. Butuh eksekusi. Guys, terus terang ya, melihat gaya kepemimpinan Pak Ganjar ini, saya dalam hati kecil saya menginginkan ya semoga kami di NTT, Nusa Tenggara Timur, bisa mendapatkan pemimpin yang seperti ini ya. Maksud saya pemimpin yang dekat dengan rakyat, apa adanya ya, berjalan menemui masyarakat, menyapa, berinteraksi seperti ini guys ya.
Karena kalau selama ini yang saya saksikan untuk gubernur kami di NTT ya, itu gayanya ya menurut saya kurang merakyat ya. Jika kemana-mana itu harus disambut dengan berbagai seremonial yang harus membuang-buang anggaran. Lalu kemudian jika berkunjung ke suatu daerah atau wilayah ya, itu hanya menghadiri atau duduk di podium atau tenda yang sudah disediakan guys ya. Jarang sekali ya untuk datang, terjun, turun ke lapangan, menemui masyarakat dengan apa adanya guys ya. Itu jarang ditemukan untuk pemimpin atau gubernur kami yang ada di NTT ya. Ya, semoga suatu saat kami diberikan gubernur yang seperti Pak Ganjar ini guys ya. Bisa datang, turun, merasakan keringat, merasakan dan mencium bau atau aroma keringat rakyat guys. Oke, pemimpin seperti Pak Ganjar ini jelas ketika terpilih menjadi presiden guys ya, ini sudah menjadi karakter bagi dirinya ya, sudah menjadi gayanya, akan dia terapkan, dia bawa ketika beliau nanti terpilih menjadi presiden ya. Karena gaya seperti ini, ciri khas yang seperti ini, itu yang disukai rakyat guys ya. Itu yang sesuai dengan keinginan kita sebagai masyarakat, agar pemimpin itu tidak menjaga jarak tetapi dekat, berinteraksi, mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan, permintaan ataupun keinginan rakyat. Kenapa saya masih tegak lurus bersama Pak Jokowi, searah dan sejalan dengan beliau? Alasan saya sederhana. Ini adalah bentuk ungkapan rasa terima kasih saya kepada beliau yang selama sekian tahun ini sudah tulus ikhlas bekerja keras untuk bangsa dan negara, untuk kita semua termasuk untuk saya. Selama ini beliau tidak berhitung, tidak memikirkan pamrih, bekerja untuk memajukan Indonesia. Ini adalah bentuk rasa terima kasih saya kepada beliau. Kalau beliau di tengah hujatan, caci maki, hinaan, tuduhan dan fitnah bisa menutup mata dan telinganya untuk tetap terus bekerja buat Indonesia, maka saya juga bisa menutup mata dan telinga saya dari cacian, hinaan, tuduhan dan fitnah kepada beliau untuk mewujudkan dan menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Pak Jokowi. Itulah sikap saya, kenapa saya masih tegak lurus bersama Pak Jokowi, searah dan sejalan. Ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih saya sebagai warga negara kepada pemimpinnya yang telah ikhlas bekerja keras untuk kita semua. Terima kasih. Ya, semua orang akan tegak lurus bersama Pak Jokowi, searah dan sejalan jika itu mengarah ke hal yang benar ya. Namun jika arahnya itu sudah berbelok haluan ya, jelas rakyat masih menggunakan nalar ya, masih menggunakan rasionalitas untuk memilih pemimpin yang mana yang lebih tepat dan lebih layak menjadi presiden ataupun wakil presiden Republik Indonesia guys. Hai netizen semuanya, salam sehat selalu ya saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ya, para Jokowis yang tetap mendukung presiden kita Jokowi walaupun saat ini ya banyak orang yang ya mencemooh ya dan membenci Jokowi ya. Saya melihat ada dua jenis orang. Yang pertama yang memang dia itu sangat benci sekali dan tidak suka dengan Prabowo ya, yang kemudian mengagumi Jokowi begitu, sekarang berubah sikapnya ya. Mereka itu kebanyakan pengamat militer, pengamat ekonomi,
pengamat politik, pribadi-pribadi yang memang tidak suka. Ya seperti saya juga tadinya nggak suka, saudara, dengan Prabowo. Ya, saya kan pengagum Jokowi. Saya tidak suka dengan Prabowo, tapi dengan kejadian ini malah saya mendukung Prabowo. Kenapa? Karena saya memakai pikiran yang realistis dan logis. Tidak seperti mereka yang begitu benci banget Prabowo, ya, mengatakan dia begini, dan dia mengagumi Jokowi dan sekarang menjadi pembenci Jokowi. Gitu. Kelihatan kok podcastnya. Ya. Anda buka aja Abraham Samad podcast. Anda lihat, kebanyakan orang yang diundang oleh Abraham Samad adalah orang yang tidak suka Jokowi. Oh, beda dengan yang lain. Ya, yang apalagi yang berkelas. Ya, Akbar Faisal. Wah, itu keren. Itu layak podcast. Dia logis, make sense. Ya, saya juga suka melihat dia. Renal Ghazali podcast, itu keren. Jadi tidak dilatar belakangi dengan suatu kebencian. Ya, kalau ini kan enggak. Anda perhatikan, kalau dia Abraham Samad itu, kebanyakan orang-orang yang diundang itu memang haters. Ya kan? Itu. Jadi kita perhatikan, dan ini tidak menurunkan kualitas seorang Jokowi. Tidak akan, sekali lagi saya katakan, tidak bakalan ya membuat Jokowi kenapa-napa, tidak. Jokowi sudah masyhur di seluruh dunia. Jadi kalau ada hal-hal semacam itu, ya, tidak menjadi kenapa-napa gitu. Nama baik itu mencari jalannya sendiri. Begitu. Oke? Ya, kita masih terus berdoa buat Bapak Jokowi tetap tegar, mengakhiri masa jabatan ini dengan baik. Dan kita yakin Jokowi akan melepaskan, menyerahkan jabatannya kepada penggantinya. Ya, entah itu Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Ya, kita realistis saja. Lihat, kalau terjadi 2 putaran, saya kira yang menang akan jadi presiden adalah Prabowo dan Gibran. Tetapi kalau 1 putaran, seorang Ganjar Mahfud bisa menang 1 putaran, dialah yang akan menjadi presiden. Ya, kita doakan. God bless you, all the best. Salam sehat. Terlepas dari apapun sikap benci membenci, suka menyuka, ya, sebenarnya bukan dalam konteks itu kita memandang seorang pemimpin apakah dia layak menjadi presiden ataupun wakil presiden. Sudut pandang yang harus kita lihat dari figur capres ataupun cawapres adalah kapasitasnya, guys, ya, kapasitas, kapabilitas, pengalaman dan track recordnya, ya. Nah, Pak Ganjar ini sudah pernah di legislatif sebagai DPR RI, ya, itu pun terpilih 2 periode, guys. Kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode juga, guys, ya. Jadi sudah sangat lumayan sekali pengalaman dan kapasitas beliau. Lalu kemudian Pak Mahfud MD, guys, ya, sudah pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian di eksekutif dengan jabatan sebagai Menko Polhukam, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, lalu kemudian juga pernah menjadi DPR RI. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa pengalaman bapak-bapak berdua ini. Dengan kapasitas yang mereka miliki, itu yang kita anggap layak menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita, ya. Dilihat juga dari integritasnya, kepribadiannya, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, terlepas dari apapun itu bentuk kebencian, suka atau tidak suka, tapi kalau kita mau melihat dengan jernih, ya,
Untuk Pak Prabowo, bukan kita meragukan Pak Prabowo, tetapi kita membandingkan lagi dari faktor usia, ya, faktor fisik. Beliau yang saat ini sudah sangat tua, jelas bukan pemimpin yang potensial dan energik untuk bisa menjadi presiden, guys, ya. Karena presiden yang terpilih nanti, kita selama 10 tahun sudah dipengaruhi atau sudah terbiasa melihat gaya kepemimpinan dengan mobilitas yang sangat tinggi seperti Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi bisa ke sana kemari, menghadiri pertemuan itu, menghadiri pertemuan ini, lalu kemudian dia juga bisa membuat banyak kegiatan dalam satu hari, guys, ya. Seperti yang kita saksikan saat Pak Jokowi mengunjungi jalan yang rusak di Lampung, guys, ya. Itu para menteri-menterinya udah kecapean, tetapi Pak Jokowi masih tetap semangat melewati jalan rusak dan menemui masyarakat, ya. Pemimpin yang energik, punya mobilitas tinggi seperti ini, itu yang kita butuhkan mengingat geografi negara kita yang sangat luas, guys. Dengan penduduk Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa ya golongan capres sebelah itu kok emosian, suka nyari kelemahan lawan politiknya, bahkan cenderung nyebar hoak? Kenapa bisa begitu? Ya jawabannya sebenarnya sederhana. Itu dikarenakan capres mereka ataupun tokoh orang-orang yang ada di sekitar capres mereka itu adalah orang yang tidak disukai mayoritas orang Indonesia. Kita ambil analogi sederhananya begini. Kamu lagi berjalan di pasar, kemudian kamu iseng melototin orang yang tidak kamu kenal, kamu pelototin gitu. Paling responnya, ih apaan sih orang tiba-tiba melototin gue. Tapi ketika kamu melototin preman pasar, itu responnya beda loh. Mungkin, apaan sih lu melototin gue, ngajak ribut lu. Nah kan gitu responnya orang preman pasar. Kenapa bisa berbeda? Ya iyalah dikarenakan si preman pasar ini adalah sosok yang tidak disukai mayoritas orang di sekitarnya. Makanya ketika kamu pelototin, otaknya akan merespon, ini adalah sebuah ancaman. Wah jangan-jangan dia juga benci sama gue, begitu. Nah begitu juga dengan capres sebelah itu, golongan mereka itu. Kenapa emosian? Ya karena memang capresnya, tokoh yang di sekitarnya itu orang yang tidak disukai oleh mayoritas orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turjihad dari anggota Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia yang selama 10 tahun ini mendukung Pak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi 5 tahun belakangan ini kami merasakan ada yang berbeda dari Pak Prabowo, di mana aspirasi dan pemikiran kami sudah tidak sejalan dengan apa yang Prabowo lakukan saat sekarang ini. Untuk itu, saya pribadi menarik dukungan saya terhadap Pak Prabowo. Dan insya Allah akan mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Insya Allah kami mendukung sepenuhnya dengan segala kekuatan, segala daya dan upaya kami. Bismillah, kami akan mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Amin. Sebagai pendukung dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, tentu kita bersyukur, berterima kasih terhadap Presiden Jokowi yang sudah membangun serta menjadi pemimpin bagi Republik Indonesia, guys, bagi kita semua selama ini dengan sangat luar biasa dan sangat hebat sekali melihat prestasi kinerja semua yang sudah dilakukan oleh beliau, guys, ya. Dan kita juga harus berterima kasih kepada diri kita sendiri, guys, karena sudah setia mengawal Pak Jokowi dari periode pertama, periode kedua, hingga sebentar lagi Pak Jokowi akan selesai dengan masa jabatannya, ya. Namun untuk yang menjadi perhatian bagi kita semua, guys, ya, presiden berikutnya itu bukan Pak Jokowi, ya. Oleh karena itu, presiden yang akan datang ini tentu kita memilih yang mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi.
Nah sekarang kan ada dua guys ya, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Kalau Pak Anies memilih untuk keluar haluan ya. Nah dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini masih bisa kita bedah lagi ya, berdasarkan kapasitas mereka ya. Dan menurut saya yang lebih tepat, kapasitas yang lebih mumpuni untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, dibangun oleh Pak Jokowi selama ini adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD guys. Namun apapun itu perbedaan politik di antara kita guys ya, jangan menjadikan sesama kita sebagai musuh bebuyutan ya. Tetapi mari kita sambut Pilpres kali ini dengan riang gembira. Siapapun di antara kita, sekitar kita, keluarga kita bahkan ya, bila memiliki perbedaan pendapat atau pandangan ya, kita hormati saja guys ya. Karena berbeda pilihan itu hal yang sangat wajar ya. Yang terpenting kita rukun, aman, damai serta senantiasa menjaga persatuan. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.